Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufani Maturahmah, NIM 201720404. Pembahasan pada kali ini yaitu mengenai kebijakan fiskal Islam. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat. Sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyatnya saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme pendistribusian ekonomi yang adil. Karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Jadi, uang publik dipandang sebagai amanah di tangan penguasa dan harus diarahkan pertama-tama pada lapisan masyarakat yang lemah dan orang-orang miskin, sehingga tercipta keamanan masyarakat dan kesejahteraan umum. Kebijakan fiskal Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensional. Yang selanjutnya yaitu mengenai instrumen kebijakan fiskal Islam. Seorang ulil amri pada sistem ekonomi Islam harus memenuhi beberapa prinsip pada saat melakukan pemungutan untuk pendapatan suatu negara. Yakni yang pertama, adanya nas yang memerintahkan bahwa pendapatan diperoleh oleh negara berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 188 bahwa selain harta yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendapatan harta lain secara mutlak tidak boleh diambil kecuali dengan cara yang hak menurut syarak. Kemudian yang kedua, adanya pemisahan perolehan pendapatan yang bersumber dari masyarakat muslim dan non-muslim. Pendapatan berasal dari masyarakat muslim yaitu berupa zakat, sedangkan non-muslim dikenakan pajak berupa jizyah. Kemudian yang ketiga, bahwa pemungutan zakat dan pajak dijamin berasal dari golongan yang kaya dan makmur. Dan yang ketiga, adanya tuntutan kemaslahatan umum. Ketika adanya tuntutan umum, maka ulil amri wajib mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan. Sedangkan prinsip pengeluaran yang diatur dalam sistem ekonomi Islam ialah sebagai berikut. Yang pertama, adanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala mengenai tujuan dari penggunaan atau pengeluaran kekayaan negara, seperti terdapat pada surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan bahwa tujuan pemungutan zakat diperuntukkan kepada 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang kedua yaitu apabila ada kewajiban tambahan, maka penggunaan pengeluaran disesuaikan dengan alasan pemungutan tersebut. Yakni seperti pendapatan yang berasal dari sodako, ghanimah, dan fa'i yang merupakan kebutuhan negara, maka digunakan untuk kepentingan negara seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan pendapatan dari kebutuhan individu seperti gaji, upah, dan lain-lain, maka diperuntukkan untuk kebutuhan keluarga seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang ketiga yaitu memisahkan pengeluaran yang wajib dikeluarkan pada saat ada atau tidak adanya harta, dan pengeluaran yang wajib dikeluarkan pada saat adanya harta, seperti yang pertama ada harta zakat, dikeluarkan pada saat adanya sumber harta zakat. Yang kedua, pengeluaran untuk mengatasi kemiskinan. Yang ketiga, pengeluaran untuk kompensasi harus dibayarkan di saat ada maupun tidak adanya harta. Yang keempat, pembelanjaan untuk kemaslahatan umum dan memanfaatkan di saat ada maupun tidak adanya harta. Yang kelima, belanja negara dilakukan guna untuk kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai kompensasi. Dan yang keenam, pembelanjaan karena adanya unsur keterpaksaan, contohnya seperti ketika adanya peristiwa yang menimpa kaum muslimin. Dan prinsip pengeluaran yang terakhir yaitu mengenai pengeluaran harus hemat sehingga belanja negara lebih efisien. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat.